Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam adalah agama yang syamil dan kamil. Yang syamil itu artinya agama yang lengkap, agama yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik yang di dunia maupun besok di akhirat. Agama yang membahas tentang masalah ibadah ubudiyah dan ibadah muamalah, yang semuanya merupakan perintah dan larangan dari Allah Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman tidak hanya mementingkan ibadah ubudiyah saja, tapi juga mementingkan ibadah muamalah. Di antara muamalah Di antara muamalah yang sering dilakukan adalah berjual beli atau berdagang, di mana setiap orang akan melakukan namanya jual beli. Seorang pembeli akan mengusahakan membeli barang-barang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian sifat-sifat pembeli itu diantaranya adalah menginginkan harga yang murah, menginginkan barang yang banyak, menginginkan barang yang berkualitas, sehingga itu kadang menjadi keinginan pembeli. Sementara itu yang jadi penjual menginginkan laba atau keuntungan yang banyak, sehingga perbedaan tujuan antara pembeli dengan penjual itu yang kadang-kadang menjadikan adanya berbagai macam kecurangan-kecurangan. Seorang pembeli untuk mendapatkan harga barang yang murah atau dengan barang yang banyak kadang-kadang juga melakukan suatu kecurangan, demikian juga untuk penjual. Maka kemudian Islam mengatur dalam bidang jual beli
salah satu yang diatur tentang bab masalah takaran dan timbangan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian orang-orang Madinah itu ternyata orang-orang yang buruk dalam hal menakar dan menimbang ketika jual beli. Banyak takaran timbangan yang tidak standar, maka kemudian Allah mengingatkan kepada mereka lewat nabinya, yaitu dalam surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83, diawali dari ayat yang pertama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang ketika bermuamalah, ketika berjual beli. Alladzina endang talu alan nasi yastaufun, yaitu orang yang ketika dia menimbang dari orang lain untuk dirinya, maka mereka minta disempurnakan. Orang Jawa mengatakan diangeti, timbangane sing anget. Wa idza kaluhum awaluhum yusirun, dan ketika mereka menimbangkan untuk orang lain, maka mereka merugikan atau mengurangi. Bahkan di antara mereka ada dua ataupun mempunyai dua takaran. Takaran yang melenduk ke luar dan takaran yang melenduk ke dalam, ya. Kalau pas beli yang dipakai takaran yang melenduknya keluar sehingga lebih banyak. Ketika menjual dipakai yang melenduknya ke dalam, ya, sehingga antara takaran jual dan takaran beli tidak sama, ya. Yang itu tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Lah, keuntungan yang didapatkan dari berbuat curang itu yang akan menjadikan mereka masuk ke dalam neraka. Makanya Bapak Ibu, kita semuanya dalam hal berjual beli, monggo kita berusaha jangan sampai curang, baik dalam takaran, timbangan atau ukuran maupun unsur-unsur produk. Contohnya umpamanya zaman sekarang orang jual madu, rasanya manis, warnanya kuning kecoklatan, terus dioplos, diganti atau dimasuki gula batu yang seperti madu tadi, yang harganya lebih murah tapi terus kemudian di harga dengan lebih mahal. Atau nanti contoh lagi adalah barang-barang yang mempunyai kandungan air, ya, contohnya beras atau gabah dan sebagainya. Itu kadang-kadang juga dicampur dengan yang bukan pada bagiannya, ya. Jual beli 1 kuintal dicampur dengan jagung 1 kilo, ya. Katanya itu nanti kecipratan deli kok banyak banget gitu, ya. Nah, atau beras dengan apa? Dengan apa itu? Kerikil-kerikil atau pasir-pasir dan sebagainya. Itu adalah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Lah, model jual beli yang seperti itu adalah membuat kita akan menjadi orang-orang yang menghuni neraka. Makanya harus kita hentikan, kita ganti dengan cara jual beli yang jujur, yang ridho antara pembeli dengan penjual. Maka nanti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah engkau mengkonsumsi barang-barang di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang rusak, mulai dari mencuri atau curang atau yang lainnya. Illa antakuna tijaratan antardi minkum, kecuali dengan tijaroh, dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam
yang ridho antara kamu dengan mereka, ya. Nah, itu adalah yang lebih baik. Jadi sama-sama untuk berbuat jujur. Bahkan nanti di ayat dikatakan wala tangsaul fadla bainakum. Dalam hal bermuamalah kalian jangan melupakan keutamaan di antara kamu. Sebaiknya pembeli mengutamakan kepada penjual, penjual mengutamakan pada pembeli, bukan malah kita itu mencurangi atau merugikan. Kalau kita cermati dalam ekonomi ada namanya metode customer driven, ya, atau cara penjualan barang atau produk yang mengutamakan kepuasan konsumen. Supaya konsumen pembeli puas itu bagaimana, harus dia dengan baik. Karena pembeli itu kalau mereka puas terus akan beli lagi, kemudian jadi pelanggan. Kemudian setelah jadi pelanggan, kemudian dia akan jadi pemilik, artinya seakan-akan memiliki perusahaan. Bahkan mereka akan mengiklankan kepada orang lain tentang produk-produk kita. Itu kalau pembelinya puas, ya. Tapi kalau dicurangi, kemudian dia tidak puas, kemudian akan menimbulkan iklan-iklan negatif. Oh, kalau beli barang jangan di sana, orangnya curang, ya. Kalau nimbang diganjel dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi bumerang bagi orang yang menjual dengan konsep tadi. Ya, makanya kemudian kita berusaha untuk bermuamalah dengan cara-cara yang dibenarkan, tidak menggunakan cara yang dilarang. Kemudian juga di surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-35, Allah berfirman, wa auful kaila idza qiltum, dan sempurnakanlah takaran ketika kalian menakar, bil qisti, dengan adil, ya, al mustaqim, yang lurus, dalika kalau asal takwilan, dan yang demikian tadi kamu menakar, mengukur, menimbang dengan adil itu insya Allah akan lebih baik, akan akhirnya, akibatnya, ya. Orang-orang yang dia jual beli dengan keadaan yang jujur, seandainya mereka mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan keuntungan yang barokah, ya, yang merupakan keberkahan. Dan keberkahan akan menjadikan kebaikan pada dirinya. Sebaliknya, kalau orang itu tidak jujur, kemudian dia menipu, merugikan pada pihak lain, seandainya mereka mendapatkan keuntungan yang banyak, itu keuntungan yang tidak barokah, ya. Keuntungan yang tidak barokah itu kalau digunakan membuat rumah tangganya bubrah, ya, tidak barokah, itu akan begitu, ya. Makanya kalau kita lihat juga, ya, orang-orang yang dulu mereka ketika masih miskin sederhana, suami istrinya seia sekata, setelah kemudian menikah usahanya besar, malah jadi amburadul, itu juga ada, karena tidak adanya keberkahan dalam hidup mereka. Kemudian juga di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 152, Allah juga berfirman, wala taqrabul mal yatim illa billati ahsan. Yang pertama tentang hartanya anak yatim. Islam memberikan arahan kepada kita, kalian jangan mendekati mengelola hartanya anak yatim kecuali dengan yang lebih baik, bisa bertambah, jangan kamu curangi. Hatta yabluwa asudau, sampai anak yatim tadi sampai pada akhir dewasa, ya. Jadi nanti kalau ada di antara kita yang mengelola anak yatim, harus hati-hati, jangan sampai merugikan anak yatim, ya.
Kalau kita merugikan anak yatim, maka itu akan mendapatkan bala dari Allah Ta'ala. Wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ketika kita menakar, mengukur, menimbang, itu harus dengan adil, harus pas. Jangan sampai direkayasa. La tukallifun nafsan illa usaha. Tidaklah seseorang itu dibebani kecuali sebatas kemampuannya. Jadi kita jangan merasa berat dengan adanya perintah dan larangan, karena itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Wa idza qultum fa'tilu walau kana dza qurba. Yang berikutnya ini juga penting juga. Kalau kalian bicara, berkomentar, berkata-kata, hendaklah kalian berkata dengan adil, tidak dilebih-lebihkan, ya. Meskipun dengan kerabat sendiri, kalau salah ya dikatakan salah. Jangan sampai karena kerabat salah dikatakan benar, diimbui dengan berbagai macam imbuan-imbuan dan sebagainya, ya. Itu akan merugikan pada kita. Kemudian wa bi'ahdillai afu, dan yang berikutnya, dan dengan janji Allah Ta'ala hendaklah kalian menyempurnakan, menunaikan. Apa janji kita kepada Allah Ta'ala? Ketika kita umur 120 hari di kandungan ibu kita, kita bentuknya seperti apa? Janin yang kecil, terus ditiupkan roh sehingga kita menjadi hidup, ya. Terus salah satunya adalah Allah berfirman, alastu birabbikum, wahai calon manusia, bukankah aku Allah sebagai Tuhan? Kemudian si calon manusia tadi berkata, bala syahidna, oh ya kami menyaksikan. Itulah janji kita kepada Allah. Maka kemudian harus kita penuhi, karena kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, maka kita harus mau untuk menyembahnya, ya. Jadi kalau kita tidak menyembah, berarti tidak memenuhi kewajiban kan sebagai hamba Allah Ta'ala, ya. Dzalikum wasakum bihi, demikianlah beberapa hal tadi, mulai dari mengelola harta anak dengan baik, ya. Kemudian kita memenuhi takaran dan timbangan, kemudian kita memenuhi janji kepada Allah Ta'ala, itu adalah nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu adalah iradatul khair li ghair, yaitu kehendak yang baik untuk orang lain. Kalau Allah menasihati kepada kita, artinya Allah menghendaki kita supaya kita jadi baik. Yang kadang-kadang perlu kita cermati Bapak Ibu, nek pengen apik ki kudu gelem rekoso. Kita pengen dadi wong sing disiplin ya kudu gelem rekoso, ya. Demikian dengan yang pengen pinter ya kudu gelem rekoso anggone sinau dan sebagainya, ya. Jadi tidak cukup hanya pengen tok tapi nggak mau rekoso. Nah demikian juga kalau kita perhatikan nasihat otak itu, kalau dipikir rekoso ya jadi rekoso. Tapi kalau kita pikir itu nanti akhirnya akan jadi kepenak, maka akan jadi enak. Makanya kita semuanya harus berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah dat yang maha alim dan hakim, dat yang maha tahu dan maha bijaksana, tidak akan memerintahkan kepada kita kecuali dalam hal-hal yang akan bermanfaat kepada kita, ya. Sebaliknya juga Allah dat yang maha rahman dan rahim, maha pengasih dan penyayang, tidak akan melarang kita terhadap suatu amalan kecuali amal itu yang dilarang pasti akan mendatangkan madharat kepada kita. Maka kalau kita dengan husnudon kepada Allah Ta'ala, kita akan mudah untuk bertakwa.
Terus juga di surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, Allah juga mengulangi lagi perintahnya kepada kita untuk menegakkan timbangan dan ukuran. Wa aqimul wazna, dan tegakkanlah timbangan bil qisti, dengan adil. Wala tusirul mizan, dan janganlah engkau merugikan atau mengurangi timbangan. Banyaknya ayat-ayat yang mengulang-ulang tentang timbangan dan ukuran ini karena kecenderungan orang dalam bermuamalah itu adalah mencari keuntungannya sendiri dan merugikan pada orang lain. Ya, kita lihat ya, yang pernah saya sampaikan, yang namanya orang jual ampiang kacang dari gula Jawa gitu. Terus kemudian dimasukkan di cepuk ya, cepuk yang plastik itu ya, bawahnya dikasih kardus coklat. Kemudian yang paling atas ini dikasih ampiang. Kelihatannya gede baknen sing enek isine mung dhuwur dhewe. Ya. Di bawahnya ini sudah apa? Sudah kardus plastik atau kardus yang coklat. Ada juga ini saya pernah ya, maaf saja ketika dapat hadiah lebaran roti kaleng ya. Roti kaleng tinggi. Bawahnya itu sudah bukan roti ya, tapi apa? Kertas-kertas. Itu produk pabrikan, produk pabrik saja begitu ya. Atau yang sebagian orang mengatakan kalau beli apa air mineral, aqua dan sebagainya yang harganya mahal, orang tuh bisa ya buka segel aqua tuh diganti dengan air biasa, harganya harga aqua isinya air biasa, labanya banyak sekali ya. Itulah beberapa yang sering kita jumpai ya. Nah, kalau sudah seperti itu maka akan terjadi saling merugikan. Demikian juga yang namanya pembeli kadang-kadang juga curang. Contohnya kalau yang saya dapatkan adalah ketika ada namanya tebasan pari ya. Kang, parinya berapa? Ya Pak Slamet. Nah, kemudian wes kita 3 yuta apa 5 yuta, ya wes deal. Ya, kemudian dipaneni, bayarnya kan belakang. Setelah dipaneni selesai terus dikasih uang 2.800.000. Lah iki piro ditmu? Lah kuwi piro to? Omong 28 tok kurang 200. Oh, parimu elek kok. Sing 200 tak pek, tok 200 tak pek. Gitu. Jadi tekan pembelinya merugikan pada penjual, itu terjadi ya. Nah, maka kemudian kita monggo semuanya harus bermuamalah dengan baik dan benar. Tidak-tidaknya kalau kita berbuat baik tidak akan celaka di hadapan Allah. Dan kita harus memahami bahwa hakikatnya rezeki itu sudah ditetapkan ya. Kemudian yang pernah saya sampaikan ibaratnya apa? Aqua atau galon. Galon itu kan dispenser kan ada 2 keran. Keran merah dan keran biru. Yang merah panas, yang biru biasa ya. Kalau kita ambil dari yang merah semuanya ya 1 galon ya. Panas semuanya 1 galon. Biru semuanya ya 1 galon. Biru dan merah ya 1 galon. Itu rezeki. Kita terima dari yang haram semuanya ya 1 galon. Halal semuanya ya 1 galon ya. Halal haram ya 1 galon, tidak akan 2 galon ya. Makanya kita harus yakin bahwa rezeki itu sudah ditetapkan Allah Ta'ala, tinggal kita ngambilnya dari mana, apakah dari yang halal saja atau yang haram saja atau yang halal dan yang haram. Maka kita harus mencari dari yang halal saja, cukup dengan kehalalan kita itu adalah larangan-larangan, perintah-perintah tentang bab bermuamalah. Kemudian juga di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-29 yang nanti saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta-harta di antara kamu dengan cara yang batil ya.
termasuk sekarang yang namanya metode sistem, ya. Ada namanya monopoli. Apa monopoli? Monopoli itu suatu pasar penjualnya cuma satu, pembelinya banyak, namanya monopoli, sehingga penjual menguasai pasar. Contohnya PLN. Yang jual listrik siapa? Cuma PLN, yang beli banyak orang. Sehingga kalau PLN itu karena tegangan listriknya menjadikan perangkat kita rusak, ya laptopnya rusak atau TV-nya rusak, mereka nggak mau ganti. Tapi kalau kita rusak bagian sernya PLN, kita suruh ganti. Itu namanya menekan. Ya, jadi pasar-pasar yang destruktif, pasar-pasar yang merusak itu tidak boleh, ya. Atau nanti yang lainnya, ya. Jadi kalau bisa, monggo caranya adalah cara yang baik dan yang ridho satu dengan yang lainnya, ya. Illa antakuna tijaran antara minkum, kecuali dengan tijarah yang saling ridho di antara kamu. Kalau perlu pas jual beli, pembeli dan penjual kemudian mengucapkan keridoannya, ya. Kamu ridho dengan barang yang kamu beli, ridho. Kamu ridho dengan uang yang kamu terima, ridho, ya. Kemudian kita jadi baik. Terus Nabi bersabda, kalau ada jual beli antara pembeli dengan penjual sama-sama ridho, burikalahuma, Allah akan memberikan keberkahan pada keduanya. Allah berikan keberkahan pada pembeli sehingga barangnya awet, manfaat, maslahat, ya. Allah berikan barang pada penjual, maka uangnya kemudian bermanfaat dan sebagainya, ya. Lah kalau terjadi kecurangan, berkahnya dicabut, ya. Pembeli membeli barang, bayarnya pakai uangnya uang palsu, ya. Penjual menjual barang juga begitu, barangnya barang yang palsu, artinya sama-sama gelo, ya. Nah, itulah yang kadang-kadang banyak masih terjadi di kalangan kita, ya. Itu harus kita hindari sehingga supaya kita terhindar dari berbagai macam kerugian-kerugian, ya. Terus kita lanjutkan berikutnya di surat, sebentar, ya, kembali dulu. Ini juga di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-188, ya. Allah juga berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan di antara kalian harta-harta dengan cara yang batil. Wa tutlu biha ilal hukami. Nah, ini kemudian salah satunya orang itu kemudian menyerahkan atau memperkarakan kepada hakim, ya. Sekarang yang banyak contoh tuh tanah, ya. Tanahnya satu, sertifikatnya 3. Ini miliknya siapa? Jadi sengketa, gitu. Terus kemudian diunjukkan ke hakim, kemudian sidang. Karena yang satu tuh pintar untuk ngomong, bisa jadi yang sebetulnya tidak berhak justru mendapatkan bagiannya. Itu namanya orang-orang yang mendapatkan barang dengan batil, ya. Nah, makanya kita harus takut dengan besok balasan di akhirat. Barang-barang, benda-benda, nikmat-nikmat yang kita dapatkan dengan cara yang batil itu besok akan menjadi petaka di akhirat, ya. Makanya kalau kita dapatkan dengan yang batil akan mendapatkan laknat. Tapi kalau kita dapatkan dengan cara yang adil, maka kita akan dapatkan pahala, ya. Kemudian pentingnya juga kita menghilangkan atau mengurangi sifat-sifat kerakusan. Jangan sampai kita punya sifat yang rakus, ya.
Kita harus memahami bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, gitu. Kemudian Nabi juga bersabda bahwa cirinya orang-orang yang beriman salah satunya adalah rezekinya kafafan. Rezekinya itu pas-pasan, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak mungkin di dunia enak, tapi besok di akhirat akan menjadi susah. Kenapa? Karena harus dipertanggungjawabkan. Ya, apalagi untuk harta akan dimintanya pertanggung dari dua sisi, ya. Dari mana kau dapatkan, untuk apa kau belanjakan. Nah, kalau mendapatkannya salah, didapatkan dari curang, ya, jual beli dengan cara yang curang, terus hartanya banyak, terus digunakan untuk berbagai macam kemaksiatan, maka akan dapat double dosa, dosanya double, ya. Mendapatkannya dapat dosa, memberikan juga dapat dosa. Bahkan nanti kemudian akan jadi penyesalan, ya. Maka kita orang-orang beriman ini menjadikan dunia hanya sebagai sarana, bukan tujuan hidup, ya. Sarana untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi besok di akhirat, ya. Bukan sebagai tujuan utama kehidupan. Sementara orang-orang yang kafir itu biasanya menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, sehingga mereka akan berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya. Kata mereka kadang-kadang cukup untuk 7 turunan, ya. Sudah dipikir keturunan yang itu sudah dipikirkan, padahal kemudian dia meninggal dunia. Makanya kita harus waspada dengan harta dunia. Sekali lagi kita gunakan, kita dapatkan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menggunakan dan mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Yang kedua, perlunya kita ini mendapatkan harta dengan cara yang terhormat. Kalau saya Bapak Ibu mendoanya begini, nek penyanyi cocok monggo, enggak ya enggak apa-apa. Ya Allah, berikanlah rezeki saya, rezeki istri dan anak dengan cara yang terhormat, mudah, halal, barokah, ya. Terhormat apa? Artinya terhormat adalah dihormati, bukan dengan cara yang tercela, ya. Kemudian barokah, ya, dapat memberikan keberkahan sehingga memudahkan kita untuk ibadah, ya. Kemudian cukup, ya, tidak perlu untuk maaf saja golek utangan, ya. Kalau bisa golek utang tuh kalau enggak kepekson itu kalau bisa dihindari. Kita kembangkan konsep qanaah, apa adanya, ya. Kemudian kalau bisa jangan sampai menghalangi kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, semoga dengan ini kita berusaha menjadikan hidup ini sebagai suatu ibadah, baik ibadah muamalah maupun ibadah ubudiyah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhir dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.